Untuk sekarang dunia. Bahkan sekelas MPL menurut gua One Man Show itu Sulit sekarang. mungkin beda kasus ya. Kalau di match sebelumnya beda kasus. Beda. Karena itu banyak syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan Gatot Kaca kembali. Ini seharusnya akan menjadi sebuah perebutan juga untuk Gatot Kaca. Gatot Kaca prioritas kah? Dan kita akan menuju langsung ke crafting phase. Blue side untuk RRQ dan red side untuk Onyx. Yes, bahkan mendapat perhatian khusus. Yes. Oke, tapi bisa digantikan. Kalau kita bicara nih, potensi untuk menggantikan dia dengan Parsha itu ada. Apalagi itu kan Sans. Oke, Parsha-nya Sans. Wah, saya nggak lupa sih ketika Sans Parsha wins by win ke depan Rico doang. Abis itu menang. Saya bingung kayak itu apa yang terjadi. Gak bisa didefinisikan dari kata-kata. Dia maju, benar-benar maju ke depan wins by win Rico mundur lagi menang. Menang ya gitu ya. Menang, nggak kebuka skill apapun. Tapi ini banyak banget yang terbuka. Harit Ranger, Harit Joy. Oke, membuat Ranger ada. Ranger first pick kah? Ranger itu Toy. Iya, berarti akan ada satu jungler baru hari ini. Setelah 4 game kita ngeliat satu. Benar. Betul. Akhirnya selain Joy dan juga Suyo, Suyo. ada yang baru ya. Cuman kan masih banyak yang terbuka loh, kayak Busa, Reni. Gimana kalau Matilda Alpha? Matilda kalau pas Suyo. Wow, Ranger Matilda gimana? Bukan Hazel yang dulu lagi ya. Bukan ternyata. Bukan. Lagi Dia Matilda very good. Sudah dilatih oleh Matilda yang di band, tapi ternyata Ranger dan juga Cici. Agak sedikit beda memang. kayaknya kita udah bisa bilang goodbye sama Matilda nggak sih? Oh, Matilda bisa diambil arah juga. Matilda sudah. Oke, kombinasi bersama Suyo. Gue lebih memberatkan ke arah exit-nya sih nanti. Jadi mainnya sama exit. Oke. Karena jangan bisa in out sendiri kan. Dan jungle-nya siapa tahu nih. Kita akan lihat Lukas Jungler lagi yang bisa dibawakan oleh Onyx. Bisa jadi. Karena Ranger kemarin bawanya Lukas Jungler. Bisa jadi. Tapi kalau lihat Ranger kemarin, gue petaka tuh. Ya, itu kecelakaan dulu. Bisa kita bilang stop tinggal kan untuk Matilda. Oke. Enggak ada. Dan kita yang dibutuhkan yang untuk bisa kontes. Dan ini juga yang bisa kita bilang salah satu persiapan dari Onyx adalah fast draft. Mereka sudah super siap loading. Kita sudah punya jauh banget. Mereka kesini internasional ya. Yang dia lihat Kairi dong yang pakai Nolan. Memang, mereka itu sempat mencetak. Dan dia berani nolak di depan Gatot kan. Masih impact gak sih untuk sekarang? Masih kalau untuk farming level. Masih kalau untuk Kairi. Ya farming level ya, yang cuma buat buat semua. Farming level dia lebih cepat bisa menang retribution battle, win. Solusi buat menang di turtle. Tapi kayaknya mungkin mirroring juga opsi sih. Untuk sekarang ya Nolan. Apalagi ada tawannya Suyo. Ada Gatot Kaca. Daripada dia repot-repot untuk kontes di arah turtle. Ya, Saya kira dulu satu lepas biasanya kalau buat Onyx. itu dia. Dia ngambil semua yang lain, tapi turtle satu dikasih. Dan cepet banget. Jangan lupa cepet banget biasanya gerakannya. Ya, itu dia kekuatan nol, karena fracture dipakai juga untuk farming, bukan untuk memberikan point kill tambahan. Itu dia. Hero-hero bisa pakai ultimate ya buat turtle. Ya, pas saya turtle dan Milo. Turtle satu dilepas biasanya kalau buat Onyx. Itu dia. Dia ngambil semua yang lain, tapi turtle satu dikasih. Dan cepet banget kok. Jangan lupa cepet banget biasanya gerakannya. Itu dia kekuatan nol, karena fracture dipakai juga untuk farming, bukan untuk memberikan point kill tambahan. Itu dia. Hero-hero bisa pakai ultimate ya buat jungle itu biasanya cepet banget. Masya bang. Respect terhadap Prince juga. Siapa? Dia belum ada mid ya, sama-sama belum ada. Ya. Mau kemana sekarang? Valentina. Ini bisa menjadi sebuah opsi sebenarnya buat Valentina. Bagi Onyx. Oke, Tigreal bang. Juga opsi yang bagusnya. Ini kalau wajar Joget masih masuk nih buat Onyx. Jok. Tapi ternyata Tigreal yang terlebih dahulu. Sekali. Dia bawa biru asuransi di mid. Dan dua loh ini, berarti yang harus carry dan ngumpulin sek. Ranger Resilient. Kayak tadi kejadiannya berarti ya. Akan seperti apa nanti pembagian dari area mid? Nah ini beberapa opsi baru, karena mereka ada dua item sekali, berarti nolnya harus benar-benar jadi. Wow. Ngomongin Nolan sendiri, gua rasa farming speednya itu udah gak usah diragukan lagi sih. Apalagi melihat dari jungle-jungle yang bisa diambil nanti bakal lebih cepat. Ditambah main saatnya Suyo yang harusnya fokus ke arah objektif. Akan works kah ini? Oh, chip! Oh, Chip dan Valentina. Chip!
long time no see. Kembali akhirnya untuk chip. Dan last pick ini akan menentukan nih ke arah mana kah Keyboy akan mess up dan chipnya. Iya, karena chipnya yang akan berbahaya ya. Dan chip ini kalau sampai nempel juga, kayaknya akan sangat sulit untuk bisa melakukan farming. Ibarat dia adalah pengganti Hilda. Meskipun tidak punya damage yang besar, tapi presence-nya dia akan merepotkan. Jadi dia harus bisa ditanggulangi juga dan informasi yang bisa ada bagi Onyx. Chaos ternyata last pick untuk Onyx. Oke, bisa dibilang kalau Cukup dari last klasik pick loh itu oke sih. Badannya udah kuat banget, ada highlight depan. Tapi sendiri berarti ya. Daryl sendiri untuk ngebadanin Cici gak bisa soalnya. Ya, Cici pasti akan main tarik ulur ya. Opat masuk keluar lagi juga. Kita sering kita lihat dengan gameplay dari Cici. Ini dia. Sudah diamankan Lim. Royal Derby game yang pertama, masing-masing hero sudah mereka ambil. Itu dia, pembuktian ada di sini. Akan seperti apa lagi hasil dari Royal Derby di leg yang pertama? Kingdom dan juga Sonic, mereka semua sudah hadir di MPL Arena. Tapi sebelumnya kita ingin cek suara terlebih dahulu. Sonic, are you ready? Smash them. Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Go to lane of down. Matchup yang berbeda kali ini jungle. Setelah kita lalui Suyo versus Joy, akhirnya sekarang ada Suyo versus Milan. Ya, tapi masih Suyo ya. Kita masih jadi prayo juga buat diambil. Tapi si Suyonya yang main Hazel. Ya, jadi agak sedikit beda ya. Kita belum tahu seberapa agresif sekarang buat Hazel. Kayaknya tuh Suyo itu jadi standar jungle nggak sih yang sekarang? Jelas dong, dia level 3, dia udah bisa maksimalnya semua skillnya yang pertama. Terus juga dia punya efek dash dan juga burst damage yang besar. Iya. Ini udah SNI ya, Limen? Udah. Standar National ID udah itu buat berbuat Suyo. Udah approve. Approve pokoknya. Tapi nggak yang bisa dilakukan Suyo kayak gini. Jungle di awal. Waduh, Sansnya pede banget loh, tetap ngelawanin Riz. Bagaimana perhitungannya dari damage yang bisa dihasilkan oleh Riz. Ya mau nggak mau sekarang Sans harus pulang. Oke, terpaksa recall dan hilang satu wave. Ini keunggulan yang mutlak loh untuk Rim. Ya, dan bisa dibilang kan dia mau gak mau juga ya. Ini dari Kairi-nya harus ditemenin. Karena dari Ya. tadi kan ya bagaimana Keyboy-nya terus ke arah si Idok berjalan. Biar chipnya nggak screening itu dan ini pasti nyari. Bagaimana kan kondisinya. Oh, ada dua orang yang tertangkap basah. Hampir saya tapi Keyboy. Satu hit terakhir Keyboy still survive. Bahkan di area tengah ada balasan dilakukan oleh Kairi tapi sampai oh my lagi God. dipaksakan. Kairi tidak ingin pulang dengan sia-sia. Kairi ingin mendapatkan first blood-nya. Berhasil menggocek. Namun gagal. Hazel membalaskan keadaan. Udah nggak ada jalan lagi tadi untuk kabur dari Kairi. Dia udah siap trade tadi dengan first blood. Ya, benar-benar trade saja yang cari tadi. Oleh karena waktu dia pulang pun dia pasti akan terpick off. Jadi mending cari satu juga. Karena First Blood pasti tetap dengan keunggulan gold yang dipimpin oleh Onyx dengan setup juga yang sedang dipegang oleh Onyx. Tapi nggak terlalu jauh juga sih. Apalagi sekarang ketika spawn, Kairi dia harus ambil buff-nya dulu. Hazel berada satu level di bawah dari Kairi. Oke, Yap, itu dia pertempuran dia di mana sekarang fatal. Dia tapi Kairi berhasil mendapatkan darah. Turtle yang pertama tapi Keyboy harus menjadi satu tumbal yang tentu dan Res menjadi korban yang kedua. Ditukar dengan satu turtle. hadirnya Toy tadi dengan bantuan shortcut itu membuat jadi skill dari segi jumlah. Retribution yang on point. Ya. Buat Onyx jadi nggak rugi banget. Dan bisa dibilang bukan retribution on point ya, tapi beda level 6 lawan 4 tadi. Jadi damage retribution yang dibutuhkan dengan Kairi sudah ada di atas dari Hazel. Keunggulan dari nol, fast farming yang kita mention dari awal terjadi sekarang di total yang pertama. Itu dia. Dan PR berarti dari Araki sekarang harus nahan. Gimana caranya jangan sampai Nolannya ini akan bebas dan level 15 secara cepat. Ya, Salah prediction. 3 lawan 3. 3 4 4 lawan 2 lagi. Apa sih? Gak predik tuh Ben. Gak ngepredik dinyanyiin lu udah serba salah kan. Ya nyanyi ayo nyanyi ya sana ya. Oke, fokus lagi menuju ke game ya. Dan di bawah juga Res kelihatannya cukup nyaman berhadapan dengan Dairon yang memang selalu dipegang ya. Kita belum lihat adanya potensi Dairon juga bisa muncul di team fight sejauh ini. Oke, komplain
Kiboy coba untuk melakukan screening ya di bagian depan. Dia cari informasi. Tak jadi mata untuk Onyx terlebih dahulu. Apalagi ngelihat next objektifnya ada di bagian bawah. Atasnya ini harus dicepet-cepetin. Ya, didorong juga, tapi orangnya mereka leading sih, bisa goalnya. Jadi masih cukup nyaman-nyaman saja. Yap, dan kita intip dulu nih buat itemnya ya. Jadi Irital mungkin dari Toy yang menuliskan satu item terlebih dahulu. Kita mau awalin Tol kan. Hasil untuk kali di Kairi, tertangkap pasang Kairi. Kairi tidak bisa lari. Gak bergerak sama sekali tadi. Efek stun yang terlalu banyak. Lagi. Oke, sebentar sekarang Res akankah menjadi korban selanjutnya karena RRQOC. Mereka masih ingin lebih. Coba lihat Ido memanggil semua rekan-rekannya. Father of God dan Tyrant menuju ke tempat yang berbeda. Tidak akan ada yang datang untuk membantu. Free turtle, itulah yang sebentar lagi mungkin akan terjadi. Karena memang sudah nggak ada dua member dari Onyx. Yap. Sinyal dari Onyx ya udah pasti lepas. Dan juga kayak yang tumbang tadi ya. Jadi butuh travel time yang cukup lama untuk bisa menuju ke turtle yang kedua. Dan diambil disekir oleh Archimoni. Dan masih belum selesai tekanannya. Ingat, mereka membawakan chip. Jadi waktu-waktu juga bakal bisa masuk ke dalam jungle milik Onyx. Oke, sementara untuk sekarang coba lihat. Mereka masih bertahan dari tengah dan Kairi harus reset lagi. Kairi harus mencari jalur pelariannya lagi. Oke, sementara sekarang Rins masih bertahan. Ada Sans yang memang udah siap untuk bisa meluluman habis, tapi Rins still survive. Ya, Blackfish-nya diambil tadi. ya pas banget juga Deadfish untuk bisa survive tadi ya. Nambahin darahnya lagi. Tapi ya temponya akan turun sedikit. Tapi ini sangat-sangat baik untuk Onyx. Dia bisa cari stacknya terlebih dahulu. Apalagi bisa Dairan. Oke, tepat yang berbeda. Dairan sudah berada di area mid. Dairan sudah menunjukkan eksistensinya. Ya, tapi tidak untuk Kairi seperti karena terpressure. Lihat bagaimana Hazel juga berusaha untuk menghambat agar purple buff gagal didapatkan oleh Kairi. Tapi masih bisa, masih sempat diambil. Ya audience prediction lumayan condong ke Araki nampaknya. Karena melihat dari ya bottom turret yang sekarang bisa dieksekusi. Ya itu lumayan sih loh, ini gak ada gangguan. Dan coba lihat dari area Godland, adem ayam deh tadi. Ya karena dari Onyx juga draft mereka ini mengharuskan mereka ya agak sabar. Ya, Mereka punya Desire, mereka punya Granger. Kenapa mereka harus fight di awal? Yang sedang mereka tidak pegang sekarang. Kecuali kalau mereka lagi menang di early game, mereka bisa paksa buat fight. sementara sekarang coba lihat ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Gidoy. Mereka ingin lebih, tapi Idok langsung berfokus. Masih sempat untuk bisa masuk ke dalam area turn. Dan mereka memang dimiliki oleh cewek, tapi tidak sempat. Karena memang menjadi satu buruan utama dari RRQOC. Pas banget tadi guntingan dari Idok yang langsung ngebuka shortcutnya juga. Tapi lihat level dari Kairi gak kalah. Itu jawaban dari running speed Nolan pasti bisa ngejar. Ya, karena semasa yang lainnya lagi sibuk untuk melakukan team fight, ya ada creeps jungle yang diambil, ada minion juga bisa didorong oleh Nolan. Dan sekarang untuk turtle ini agak sulit kalau mau di contest ya dengan Nolan, tapi mereka bisa memaksakan untuk kalah. Mereka sama Kiboy. Oke, Res menjadi orang terdepan. Kiboy melakukan hal yang sama. Saat sebagai belakang Badfish tapi connect. Mendadak dua player kah? Untuk kali ini daerah pun menjadi korban, tapi Res pun masih berhasil sama. Dan saya mencoba untuk bisa mengatakan damage, tapi ternyata miss. Bahkan sekarang ada chance yang tim triple kill berhasil didapatkan oleh cewek sang veteran. Menunjukkan bagaimana caranya dengan Granger. Di ospek habis cewek. Dan bahkan kali ini Rins. Oke, Rins mencoba peruntungannya. Akankah kali ini Rins berhasil tertangkap? Karena masih ada cewek dan juga Kiboy di belakang. Wow. Itu dia. Itu harus hati-hati juga ya, karena tadi kita melihat adanya sebuah skill yang miss juga yang langsung dipunish oleh Onyx. Dan goalnya terkejar, turtle-nya di-secure juga. Dan kali ini situasi kembali berimbang, namun RRQ mereka masih punya Toy. Toy belum join team fight. Ya, jangan lupa ya, mereka masih punya investasi juga Betul. untuk late game-nya. Tapi sama sih, untuk Onyx mereka punya Cecilion dong. Late game. Cecilion nih kita tahu lah. Terlalu banyak mereka. Ya. Oke. Waduh. Wah, kebaran pulung. Kebaran pulung dari Belum, mana? sudah. Ah, ini mohon maaf nih, jangan mancing-mancing saya nih Pak. Buset, emosi banget. Tapi ini aware banget sih, kayak guntingan dari chip itu sangat-sangat mungkin terjadi dan kita nggak tahu kapan itu bisa dilakukan. Makanya tadi kayak ceweknya selalu aware sama. Ya, itu dia. Dairan cukup terdiam sejenak. Sementara sekarang Idok masuk ke belakang. Idok akankah berhasil, tapi Rins. Rins sendirian. Apa yang terjadi? Rins tertinggal kah? Dan
sedikit miss moment juga ya karena membuka adanya shortcut tadi tapi Yap. tidak berikan buat Tapi cewek. coba lihat Om Sangwin Cloud dan juga Bad Impact-nya sekarang sudah mulai bekerja. Stack yang sudah ada pastinya. Mungkin hampir di angka 150 Yap. atau lebih. Itu udah lumayan banget untuk social lane di early. Dan mereka nggak harus worry lagi dengan landing. Tahu sekarang. Nah ini bisa pegang satu lane manapun itu. Sampai ke minion pun dipakai structure-nya. Ya berarti bahkan sampai kainnya udah unggul level lagi ya. Yap. Tinggal juga tadi. Dari Hazel Hazel. tadi, Hazel. Oh. Hazel miss, Hazel. Oke, penggunaan Blade Surge untuk maju dan langsung terlihat dibuka Glorious Pathway. Tidak ada skill escape lagi selama 6 detik untuk Hazel. What happened? Wow. Terpunish. Efektivitas skillnya, basic mistake terlihat di sini. Dua kali Blade Surge yang Yap. miss. Oke. Dua-duanya tumbang. Karena tanpa Hazel, setup Lord sangat mungkin bakal hidup ya. Yap. Mati di belakang. Hidup, apa player? Tapi dengan ada satu skill yang bisa memanggil seluruh rekan lebih Darren harus mundur, mereka terlambat, mereka harus sabar kembali. Lepas ya, pilihan terbaik untuk RRQ saat ini. Bahkan setelah kita melihat tadi misplay di bagian top lane ini dampaknya bisa berjangka panjang. Wah, panjang banget. Ya. Panjang banget. Oke, sekarang benar-benar Onyx. Lihat bagaimana sansnya. Saya lihat di depan Romer. Posisinya ya. Itu dia, Glorious Pathway dikeluarkan, Sanguine Claw terlihat. Mereka mencoba untuk bisa menumbangkan langsung ke rotot yang ada di area mid. Mereka masih ingin lebih. Yes, dan Hanya ada pergerakan Keyboy tadi. bottom lane 2 wave dipegang dengan Onyx. Satu momen sih shortcut jawaban dari RRQ sekarang. Guntingan dari chip ataupun memang nanti timing yang pas dari belakang bisa banget ini untuk merubah keadaan lagi. Tuh, Sans tadi pasifnya udah keluar tuh. Dari balik counter. Cuma satu yang pasti nih, kalau ada shortcut yang mau dipakai dengan hidup, dia harus bisa hitung juga. Ya. Apakah flicker cewek kepake? Karena dari tadi yang bisa mengcancel yang flickernya si cewek. Karena yang 15 dikit langsung flicker dia. Yap. Sakit banget loh Dead Sonata yang sudah dimiliki oleh cewek masuk dalam tubuh dari Toy. Sementara sekarang coba lihat Glorious Pathway-nya langsung dikeluarkan. Akankah mereka berhasil untuk bisa menumbangkan ke arah satu base yang ada di area atas? Tapi masih cukup santai mereka. Jairan kehilangan begitu banyak HP tapi untung masih berhasil kabur. Masih bisa di clear juga RRQ, masih bisa bertahan. Next wave dari Super Minion yang kembali hadir, masih coba diusahakan seperti ini. Ya, dari item-item juga Kairi sudah sudah punya BOD. Nanti kalau sebentar lagi diselesaikan dengan dia. Masih ingin lebih. Di mana tuh sekarang ada Dairon dan Kaidok, tapi ini semua sia-sia karena Idok yang mulai menghilang. Hazel yang menjadi korban tambahan. Di mana Hazelnya mencoba untuk bisa kabur, tapi di belakangnya sudah ada yang mengejar. Semakin dikejar, semakin kau jauh, tapi tetap untuk kali ini akan menjadi sebuah trofi untuk Onyx itu sendiri. Lagi-lagi nggak ada jalan untuk kabur. Hazel terjebak tadi dengan shortcut yang dia masuki, langsung bikin posisi jadi out position. Ya, dan sekarang sama kehadiran Hazel 4 melawan 5 bisa jadi langsung ditabrak dengan Onyx. Kalau mereka mau menunggu satu wave di area mid. Clear. Efek kejut itu bagus. Cuman kalau kayak gini yang kaget Kingdom. Benar. Benar. Karena lihat midnya masih diusahakan juga. Ya kan sekarang ya. Ini sekarang tuh masih berdiri loh. Cuman Pressure kayaknya dari nggak Onyx. bakal lama lagi di atas deh. Mereka kalau emang melakukan sebuah push lagi kayak tadi satu kali lagi aja selesai itu yang di atas. Bisa sih. At least nunggu Lord. Ya ini karena lambat laun Kairi yang tadi mungkin tidak terlihat efektif di awal-awal ini sudah mulai jadi juga. Nah, Wah, ini dia nih. ada ngapin gitu ya. Ini pilar anak juga ini. Betul. Veteran. Veteran. Veteran sedang mengawasi nih. Oke, jadi teman-teman juga nih bisa untuk kunjungi ya channel official di stream MPL ID. Langsung dihubungin MPL ID Extreme. Ya, baik kok ikuti. Setak bro. Masih Kamu berani waktu loh. Onyx sih. Masih berani tapi RRQ. RRQ masih menunjukkan resistensinya berada dalam area tersebut. Kenapa? Karena Hazel juga udah level 15. Tidaknya dengan Soul Silver mungkin nanti akan ada sebuah momentum di mana mereka bisa membalikan keadaan. Namun untuk sekarang mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah peperangan karena Jairan tadi dengan LG yang udah langsung dikeluarkan tidak ada lagi apa-apa. Dia tapi sakit banget. Toy mendadak berubah segalanya. Toy ada shutdown yang tercipta pada satu kali nih. What? Tahu ya kan? Wah, Marshall Gary kita sudah memulai jalannya pertandingan kembali. Tapi coba kita lihat, menyisakan 2 player. Ya. Akhirnya korbannya 3 dan Sans selamat. Lord Free
untuk RRQ. Dan ini pastinya masih bisa menunggu ya untuk Onyx itu sendiri karena respon time juga dengan waktu untuk munculnya Lord pasti akan berbarengan dengan 3 pemain Onyx yang bisa terbang juga. Jadi kemungkinan Onyx masih bisa untuk melakukan defense, mereka masih punya mid turret-nya. Kalau kita lihat stack untuk Suns di angka 240. Oke. Hmm. Ini udah sakit sih damage-nya. Ya, tapi yang lebih sakit siapa coba? Toy, Nah, Melvic Gun Ya. baru selesai. Mulai item berarti tuh ya. Full item, Ya, emang- DDS Melvic. ya emang DPS-nya juga udah jauh lebih cepat juga Om ya, kecepatan damage-nya. Nih, tapi ini skillnya banyak loh. Mau 600, 964 juga. Dan sudah mulai scaling ini pemain-pemain dari Onyx. Oke. Kita kena defensif yang akan dilakukan oleh Onyx sekarang. Seperti apa nih metode defense mereka? Karena ini akhirnya slotnya range. Waduh, damage macam apa itu? Cukup banget tadi pas juga ada dead zone atau great hero kan Onyx. Harusnya masih defense sih. Karena memaksakan untuk satu itu 4 Onyx. Yap. Mereka tidak boleh terlalu maju dari Onyx. Apa terlalu Guardian bisa mendadak untuk bisa menabrak barisan belakang ataupun titik di mana mereka berdiri dan di area tengah. Inner turret-nya berhasil dilumat juga oleh Toy. Masih bisa di defense. Tapi kondisi gold yang langsung berubah drastis. RRQ mereka unggul 3000 gold. Ya, satu momen paling balas-membalas ya. Dan bait yang manis tadi memang diciptakan juga dengan Dairon. Di sementara seharusnya ini game atau tempo permainan agak sedikit pelan. Yap. Kecuali memang mau dipaksakan ya. Sayang aja. Tapi Res, dua player dari Onyx mencoba untuk maju dan juga mengusir mundur sedikit pergerakan dari RRQ. Wah, Wens, mereka mencoba untuk bisa mengamankan Dead Sonata tadi, tapi Dairon masih terlalu kuat. Oke. Masalahnya ada di Toy versus Cewek. Defense pasti dari Cewek ini nggak bisa dia nggak berhenti. Bagian depan, even itu Dairon bonyok banget. ya, tapi sangat sulit untuk bisa menangkap. Oh iya, kan ya dia punya DDS, dia juga punya Melvic Gun, range yang lebih jauh lagi. Ini membuat dia akan sulit. Dan juga ya extra movement speed itu loh. Dan memberikan dia sambil berjalan adalah sebuah privilege untuk Irithel. Apalagi lebih pasti ya Om ya. Damage-nya lebih pasti karena kalau misalkan dia tahu kita green gen, Ranger juga bisa sambil jalan, cuma dia lurus kan. ya Rhapsody-nya tuh bisa dihindari lah maksudnya. Tapi kalau basic attack Kiritel kan Ya itu kan udah. pasti kena. Iya, jadinya. auto aim. Alright, dari goalnya juga semua sudah mulai menuju ke RRQ Hoshi. Kita akan menunggu pastinya untuk next Lord yang akan keluar juga spawn. Lihat, Onyx mereka langsung bermain sangat berhati-hati sekali. Semuanya stay di belakang, tidak ada lagi overcommit atau mengejar lawannya. Show asal bagian bawah ini adalah sinyal juga nih untuk RRQ siap untuk setup. Ya, dan bagusnya kalau ada chip ya nggak apa-apa. Semuanya mau show di map juga nggak apa-apa. Selama Ya. chipnya ada dekat dengan objektif atau apa yang mereka mau ambil. Ini bencana. Event pasti bisa dimenangkan oleh ya, tim yang punya chip. Game shortcut ya. Jalan pintas hadir dari tim fight Lord Spawn kali ini. Lord yang cukup mahal seharusnya. Tapi kalau ngelihat dari defensifnya Onyx, ya jujur kalau mereka lepas dengan kondisi 5-5, chance mereka defense tidak ada. Ya. Wait, itu dia. Akan Kairi. pakai ke arah mana? Di mana Kairi hampir saja bisa didapatkan, Oh, tapi jalan pulangnya. Akankah mereka bisa untuk bisa Oh, pulang? ditutup, Kenapa? Karena ditutup. ada beberapa player masih tertinggal di bagian belakang. Dairon masih berjuang sendirian. Sang Winclaw masih berhasil dikocek, tapi di bagian belakang ada 3 player masih siap untuk bisa melumat habis pergerakan Avatro Guardian. Masih ada Res terkepung, tapi ini memberikan waktu untuk rekan-rekannya. Lord untuk RRQ, waktu yang dibeli oleh Dairon cukup lama sampai Lord bisa ditumbangkan. Namun sekarang Lord langsung spawn. 20 detik lagi untuk Dairon. Mungkin selama chip Idok bisa nahan waktunya, shortcut bisa jadi solusi. Ya, contoh jelas ya, solusi jangka panjang juga untuk selalu bisa membuat kuantitas lawan kuantitas ini agak berimbang. Untuk tim yang membawakan chip dan memang Gatot Kaca adalah salah satu hero yang sangat-sangat sulit untuk bisa langsung di instant burst. Pasti banyak spell, banyak skill yang terbuang dengan skill-skillnya. Dan kelihatan tadi, bahkan 5 pemain harus all in. Dan ini harusnya waktu yang cukup nih. Karena Lordnya di slow push di bagian bawah. Atasnya bisa di clear nanti. Dari spawn, dia bisa ngikutin shortcut. Onyx, mereka fokus ke Lordnya dulu. Yap. Akankah Lord ini bisa membantu RRQ untuk bisa menembus pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Onyx? Atau kita masih akan berlanjut di game yang pertama? Harusnya masih ke defense sih. Tapi kalau misalkan hancurnya Bestars nggak bisa dihindari lagi. Ya, mau nggak mau ya. Karena ada efek charge juga dari Lord. Yap. Sakit banget damage dari Toy. Toy bukan sembarang Toy. Yap. Dua Bestars berarti. Yang berhasil didapatkan oleh RRQ juga 5.000 gold sekarang keunggulannya.
Dan kali ini Evolve Lord yang akan menjadi penentu ya. Tapi memang Toy ini punya impact yang luar biasa besar sekarang selama tidak terlalu overextend. Ini dia akan bisa selalu bisa mendeliver damage ya. Karena dia bisa melompat, dia bisa menarik juga, main kiting ke belakang. Dan itu berarti posisi-posisi dari pemain Onyx harus mengejar, bukan dari posisi defense. Dan sekarang dari Onyx ya mereka harus defense, mereka nggak bisa ngejar. Waspada dengan shortcut. Tapi mereka juga harus sadar nih. Karena shortcut untuk RRQ bisa jadi senjata makan tuan. Salah masuk dari Toy atau dari Riens itu bisa instant kill juga. Kayak tadi yang kita lihat kan, hampir di-punish juga. Untungnya semuanya bubar. Dan hanya Dairon tadi yang terpick off. Satu, dan itu pun yang paling tebal tadi. Yap. Dan cukup kaget kalau yang dikejar itu Dairon. Kan tadi ada dua. Tapi ke pick up-nya juga bermaknanya gede banget ya, Om ya. Waktu yang dia, Waktunya, iya betul. waktu yang dia berikan itu loh. Dapat Lord, dapetin 12 tarat. Itu keunggulan ya yang terasa banget sih. Tapi sekarang temponya akan sedikit turun karena masing-masing dari mereka akan ngejaga dulu zonanya mereka. Gak bakal terlalu agresif juga. Masuk di menit ke-19. Satu mistake siapapun yang tumbang, respawn time itu udah lama. Dan pasti tidak ada yang ingin membuat kesalahan juga. Salah bukan rumput. Salah bush yang dipilih bisa berarti Lord yang diambil secara cuma-cuma juga. Iya. Kalau Lord Om, Kalau Lord kalau ya. di push Bisa aja. juga agak bahaya pastinya. Wah ketahuan nih dok ya. Tidak gampang juga sih mencari Lord. Saya. Lord muncul, ada di bagian bawah, masuk di menit 20. Mereka nggak boleh sampai ada mistake. Makan depan pun sekarang bisa jadi solusi. Yap. Tapi Kiboy sudah akan mencari informasi. RRQ. Mereka membangun sebuah pertahanan. Mereka sangat menginginkan Lord ini guna untuk bisa menembus pertahanan terakhir. Sejauh ini masih terkendali. Perlahan tapi pasti mereka mulai ngebuka zonanya. Atasnya pressure. Tapi Mokdini sekarang Dairon udah mulai terasa. Ya, dan dia diem aja di atasnya. Buat range-nya tidak memperlihatkan presence dia adalah poin plus juga. Dan kelihatan sekarang buat range. Dicek ternyata. Semua pasti dicek. Atasnya harus di-clear juga. Range-nya membuat pagarnya di situ. Hei, tertangkap basah. Namun kali ini Kairi menjadi korban di tempat yang berbeda. Dan Lord yang berhasil diamankan pula oleh RRQ. Namun sekarang pertempuran yang tepat terjadi dalam area pertandingan yang dimiliki oleh Onyx. Ada satu persatu pemain-pemain dari RRQ itu sendiri. Mereka bersatu bisa menjalankan Gak bisa. hidupnya. Itu gak berhasil diamankan. Tapi Sans menjadi korban pula. Tapi Toy hilang juga kali ini. 2 melawan 2, Riens, Dairon versus cewek dan juga Res. Yap, dan tadi Dead Sonata yang connect ternyata ya, yang bisa membuat cewek mendapatkan sebuah shutdown. Dan sekarang Lordnya memang keluar, tapi tanpa pengawalan dan Riens Dairon. Ini bukan memberi damage terbesar dengan damage di luar untuk Onyx masih survive. Tapi ini Lord Evolve Om. Oke. Dengan minion yang banyak mungkin. Ini bisa ada celah yang didapatkan oleh RRQ. Let's see seperti apa Onyx defense. Ya, kayaknya ada bentar lagi. Yap. Oke. Sementara kita lihat Res mungkin akan maju jauh lebih ke depan guna untuk bisa menghadang secara langsung, memberikan sedikit waktu. Dan cewek akan berfokus sekarang. Wow, stack sampai mau 1000 itu stacknya. Banyak banget. Masuk di menit 21 Om, hampir 22 menit. Yang terpanjang sepertinya. Iya, untuk hari ini ya. Ya apa season ini? Season ini ya juga ya. Ya, masih bisa bertahan lagi Onyx. Menolak untuk tumbang. Dan RRQ mereka harus mencari strategi lain untuk mendobrak Onyx. Yap. Belum selesai ternyata Royal Derby di game yang pertama. 364 stack yang udah dimiliki. Iya. Wow. Dan tadi untuk team fight itu RRQ bagus banget. Shotgun yang on point. Dimana ketika Evolve Lord mereka dapatkan, mereka juga bisa mendapatkan team fight. Cuman memang eksekusinya, bagaimana positioning dari cewek yang ternyata gagal untuk digapai. Yap. Mereka dapat Kairi. Tapi bayarannya adalah out position semua. Toy-nya terekspos. Bisa dimakan juga. Ya, dan kita melihat ya, team fight yang bener-bener kayak, ya udah itu, chaos team fight yang terjadi tadi. Iya. Lagi-lagi tempo yang turun, mereka akan kembali menjaga zona 50 detik lagi sampai Lord muncul. Jujur pressure pasti ada di RRQ yang pegang. Karena best start dari udah nggak ada. Laning ini akan menjadi masalah serius, apalagi top lane kan. Ya, Split push mungkin bisa jadi solusi juga. Tapi hero scaling buat Onyx juga selesai. Kayak kita tahu ini 2 hero Cecilion di bawah late game menit 18 ke atas. Granger apalagi juga stacknya semakin banyak akan bisa nge-spam buat next selanjutnya. Ini bakal bahaya buat RRQ juga. Ini Sans Legendnya nggak dijadiin, dia udah kehabisan uang kayaknya. Tadi dia Winter Imo soalnya. Dia nyimpen juga Yap. tadi. Oke, habis Cari semua. maksud.
Mencari peruntungan terlebih dahulu. Tidak ada orang. Mencari peruntungan terlebih dahulu. Mereka harus coba game. Yang penting cari dulu, hasil belakangan. Iya, dan atasnya juga kan harus dorong, jadi sekalian. Mereka bisa mendorong wave-nya dan kondisi untuk RRQ setup ini terbuka bebas banget sih. Konsil yang sudah terpakai, ultimate yang semuanya ready buat RRQ Hoshi. Cukup sulit sebenarnya untuk Onyx bisa mendekat. Yap, kelihatan juga dia kelihatan. Ada Rins dan juga Idok, mereka diusir. Go flicker. Sementara Lord kembali ke reset. Berkumpullah sudah beberapa pemain dari Onyx guna untuk bisa memberikan gangguan, tapi wave minion juga mengganggu pertahanan Onyx. Mahal banget sih. Tapi mereka paksa untuk keluar sepertinya ada wave yang harus di-clear juga untuk Onyx. Rins yang harus terlihat ya, itu udah habis kan buat ini. Mengandalkan Arcane Shade. Kalau habis juga untuk Arcane Shade-nya, Rins akan terpitok. Sancho, Yap, itu dia. Mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya, tapi Kairi hampir saja bisa ditangkap dengan satu Avatar Guardian. Dan jaraknya jauh banget dari Lord. Sepertinya mereka udah tidak sanggup lagi untuk bisa mendekat ke arah dari Lord tersebut, di mana sekarang Lord berhasil diamankan oleh Ezo. Tapi pertempuran itu terjadi, Rest yang satu terakhirnya berhasil mendapatkan kekalahan Toy, dari Gibi, tapi Toy, Rins Toy, tidak Toy. totalnya, tapi Toy di area mid, Rising, Sunmori sendirian. Namun untuk kali ini nggak masih bisa. banyak yang menghadang pergerakannya. gagal ternyata bahkan Hazel versus Rest. Oke, Hazel akan bisa untuk bisa mendapatkan Rest. Tergocek tapi tidak untuk waktu yang lama. 2 melawan 3 kali ini Lord ada di arah mid lane, cukup berbahaya. Onyx, mampukah mereka bertahan? Yap, masih bisa bertahan mungkin Ya. sekarang untuk Onyx. Mereka kan punya 3, mereka menang kuantitas. Tapi ada Toy, kalau ada Toy, Yap, dan Toy-nya akan berfokus harusnya di area atas. Toy, kita lihat Heavy Crossbow-nya harusnya akan memberikan sebuah cerita buruk untuk Onyx di game yang pertama, di mana mereka merasakan akibatnya. Toy, satu base. terakhir tapi Toy hampir saja kembali tapi best-nya, Ararki Ozi, game yang